Halo semuanya, pernah nggak sih ngelihat sekumpulan angka terus jadi bingung, ini sebenarnya maksudnya apa ya? Nah, hari ini kita bakal belajar cara menemukan jantung atau pusat dari data itu. Kita akan bedah tuntas 3 alat statistik yang penting banget. Mean, median, dan modus. Yuk, langsung kita mulai. Sering kan, kita dikasih lihat tumpukan angka. Entah itu nilai ujian, data penjualan, atau hasil survei. Dan rasanya kayak, wah, pusing duluan. Rasanya kayak tersesat gitu, nggak tahu harus mulai dari mana. Tenang, hari ini kita bakal temukan kompasnya. Kita akan cari titik pusat yang bisa menceritakan inti dari semua angka itu. Istilah resminya yang akan kita cari ini namanya ukuran pemusatan data. Anggap aja kita punya 3 detektif statistik. Yang pertama ada mean, si rata-rata, terus ada median, si nilai tengah, dan yang terakhir, modus, si paling populer. Masing-masing ini punya cara kerja yang unik buat mecahin misteri data. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Namanya data tunggal. Ini kondisi paling enak, soalnya kita tahu persis nilai tiap angkanya. Nggak ada yang disembunyiin, semuanya jelas. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal pakai satu set data ini terus untuk ketiga perhitungan. Bayangin aja ini nilai ulangan matematika dari 10 siswa. Ada yang dapat 60, ada yang sempurna dapat 100. Kelihatan kan, nilainya lumayan beragam? Detektif pertama kita, mean, atau yang kita kenal sehari-hari sebagai rata-rata. Konsepnya tuh simple banget. Kita mau bikin semua nilai jadi adil. Kayak kita kumpulin semua nilai jadi satu, terus kita bagi rata lagi ke setiap siswa. Nah, ngitungnya juga gampang. Kita tinggal jumlahin semua nilai tadi, totalnya itu 765. Terus, kita bagi sama jumlah siswanya. Kan ada 10. Hasilnya 76,5. Jadi, rata-rata nilai di kelas itu adalah 76,5. Gampang kan? Oke, lanjut ke detektif kedua, median. Kalau Mean tadi nyari rata-rata, median ini tugasnya cuma satu, nyari nilai yang posisinya persis di tengah. Nah, ini kuncinya, median itu nggak gampang terpengaruh sama nilai yang aneh, yang ketinggian atau kerendahan. Tapi ada satu syarat wajib yang nggak boleh banget dilupain. Datanya harus wajib diurutkan dulu dari yang terkecil. Ini langkah super penting. Prosesnya cuma 2 langkah kok. Pertama, kita jajarin semua angkanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kedua, kita cari siapa yang berdiri pas di tengah-tengah barisan itu. Nah, itulah mediannya. Nah, setelah data nilai ulangan tadi kita urutkan, jadinya kayak gini. Tapi karena datanya ada 10, itu kan jumlahnya genap ya. Jadi nggak ada satu angka yang pas banget di tengah. Terus gimana dong? Gampang, kita ambil aja 2 angka yang paling tengah, yaitu data ke-5 dan ke-6. Di sini, angkanya 75 dan 75. Selanjutnya, kita tinggal cari rata-rata dari 2 angka tengah tadi. Kebetulan di contoh ini gampang banget. 75 ditambah 75, terus dibagi 2, ya hasilnya tetap 75. Jadi nilai tengah atau median dari data kita adalah 75. Sip, detektif terakhir untuk data tunggal, modus. Ini sih yang paling gampang diingat. Modus itu intinya nyari nilai yang paling populer, yang paling sering nongol di data kita. Tugas kita cuma ngitung, nilai mana yang frekuensinya paling banyak. Coba deh kita buat tabel frekuensinya kayak gini, langsung kelihatan jelas banget polanya. Ada 3 nilai, yaitu 60, 70, dan 75 yang munculnya paling sering, sama-sama muncul 2 kali. Sisanya cuma muncul sekali-sekali aja. Jadi kesimpulannya, data kita ini punya 3 modus sekaligus, 60, 70, dan 75. Jadi sebuah data itu bisa aja nggak punya modus, bisa punya satu, atau kayak kasus kita ini punya lebih dari satu. Kalau modusnya banyak gini, istilahnya itu multimodal. Oke, kita udah jago nih di data tunggal, di mana tiap angka itu jelas. Tapi di dunia nyata, seringnya data itu dikasih dalam bentuk kelompok atau rentang nilai. Nah, di sini tantangannya beda. Kita nggak lagi bisa cari nilai pasti, tapi kita akan melakukan sebuah perkiraan yang cerdas. Selamat datang di bagian kedua. Di sini levelnya naik sedikit. Kita akan hadapi data berkelompok. Karena kita nggak tahu nilai pastinya, kita bakal pakai rumus-rumus pendekatan buat cari mean dan median. Udah siap? Yuk, kita pakai contoh baru. Bayangin ini data tinggi badan 50 orang. Kita nggak dikasih tahu tinggi pastinya satu-satu, tapi kita tahu ada 5 orang yang tingginya antara 145 sampai 149 cm, 18 orang di antara 150 sampai 154 cm, dan seterusnya. Nah, buat nyari rata-rata data berkelompok, rumusnya agak beda. Kuncinya ada di simbol XI. XI ini adalah titik tengah dari setiap kelas interval. Jadi logikanya gini,
Kita asumsikan aja, semua data di satu kelas itu nilainya sama dengan titik tengahnya. Ini pendekatan kita. Coba kita lihat prosesnya bareng-bareng. Pertama, kita cari titik tengah atau XI buat tiap kelas. Contohnya, kelas 145 sampai 149. Tengah-tengahnya kan 147. Terus, kita kalikan titik tengah ini sama frekuensinya atau F untuk dapat kolom terakhir, F kali XI. Kalau udah semua, tinggal kita jumlahin deh semua nilai di kolom terakhir itu. Langkah terakhirnya gampang, tinggal bagi aja total F kali XI tadi, yaitu 7745, dengan total frekuensi, yaitu 50 orang, dan dapat deh hasilnya 154,9 cm. Jadi perkiraan rata-rata tinggi badan dari 50 orang itu adalah 154,9 cm. Lanjut ke median untuk data berkelompok. Wah, rumusnya kelihatan serem ya? Tenang, kelihatannya aja ribet. Tujuannya sebenarnya simpel. Kita cuma mau nebak kira-kira nilai tengah itu jatuhnya di titik mana sih di dalam sebuah interval. Yuk, kita bedah bareng-bareng rumusnya. Oke, kita pecah satu-satu ya, biar nggak pusing. L itu tepi bawah dari kelas tempat median berada. N itu jumlah semua datanya. F itu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Fm itu frekuensi di kelas median itu sendiri. Dan P itu panjang interval kelasnya. Masing-masing punya perannya. Pertama-tama, kita tentukan dulu di mana kelas mediannya. Kalau udah ketemu, kita jadi tahu semua komponen rumusnya. L, F, Fm, dan P. Tinggal kita masukin deh angka-angkanya ke dalam rumus tadi. Dan setelah dihitung, kita dapat perkiraan mediannya. 155,5 cm. Keren kan? Kita bisa bikin perkiraan yang akurat kayak gini. Oke, jadi kita udah punya 3 alat andalan. Min, median, dan modus. Pertanyaan paling penting sekarang adalah, kapan kita pakai yang mana? Nah, milih alat yang tepat itu kuncinya. Gampangnya, min itu bagus banget buat data yang sebarannya normal. Median itu jagoan kita kalau di data ada nilai aneh yang ketinggian atau kerendahan. Dan modus, ini paling berguna buat data kategori. Misalnya nyari warna favorit atau ukuran baju yang paling laku. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kalau rata-rata nilai atau min-nya itu 75, tapi nilai tengah atau mediannya cuma 60, apa artinya? Nah, ini nunjukin kalau ada beberapa siswa dengan nilai yang tinggi banget, yang narik rata-rata jadi ke atas. Padahal, sebagian besar siswa nilainya mungkin numpuk di sekitar 60. Kalau kita cuma lihat rata-rata 75, kita bisa ketipu. Kita mikir kelasnya baik-baik aja, padahal median 60 ngasih tahu kita kalau setengah dari siswa di kelas itu mungkin butuh bantuan lebih. Inilah kerennya kalau kita paham ketiga ukuran ini. Mereka bisa cerita kisah yang beda dari data yang sama, dan bantu kita buat keputusan yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menyimak.